Yoi, balik lagi bareng gue Fahmi di channel Glow Boxline Always. Kali ini ada apaan sih, Mi? Kali ini ada jiwa yang perlahan retak karena kita tak kunjung layak. Iya. Gimana opening gue? Sadis deh. Oh, yang bintang tamu yang datang ke sini tuh excited langsung sama opening gue gitu. Ada kata-katanya ya. Pasti di awal. Itu tuh bakal trending tahun 2021. Amin. Habis corona. Gue udah ada temen gue. Siapa sih nama lu? Rifka Aprilia, dipanggil Rifka. Rifka Aprilia. Nih, ntar kalau yang mau ngecek-ngecek IG-nya ada di bawah tuh. Bang, Yeah. followers lu langsung 10.000 Kak. Amin. Ya, Mau kita, ngapain ya? ya kita ada di segmen GBK nih dari channelnya si Glow nih. Kalau lu belum tahu, lu udah tahu belum GBK? Gibah bareng kakak. Iya, dia ngikutin nih. Jadi GBK itu gibah bareng kakak. Di sini tuh tempatnya gibah-gibah tanpa harus apa ya? Harus munafik gitu ya. Jadi gibah-gibah aja gitu. By the way, kita kawan sekolah ya. Iya. Itu kawan sekolah, gue pernah satu sekolahan cuman beda gedung gitu. Beda gedung, beda pusat dan cabang gitu. Iya. Beda pusat dan cabang ya. Iya. Jadi kedatangan lu ke sini sebenarnya nih karena gue undang, apa emang lu tertarik masuk di konten GBK ini nih? Tertarik aja sih. Tertarik ya? Karena di mana lagi nih gibah ada wadahnya nih, di mana lagi gibah tuh ya udah gibah gitu. Iya. Gak usah harus gimana lah gitu. Karena gue selalu ngomong juga gibah itu setiap obrolan kita pasti gibah gitu. Betul. Gibahin apa yang enak ya? Banyak lah pokoknya. Percintaan. Lagi ngehits percintaan gue sih males sebenarnya, cuman yang datang ke sini pasti bahasnya cinta sih. Iya. Terus mau apa lagi kan selain itu? Banyak sih sebenarnya kalau gibah-gibah kayak ada sih beberapa, ntar gue pengen bahas juga ada malu tentang sudut pandang lu lah terhadap inilah terhadap itulah, banyak sih sebenarnya. Oke. Kayak kita ngomong tuh kemana-mana sih sebenarnya. By the way, lu punya cowok gak sih sekarang? Aduh, maunya. Dari dulu soalnya gue kenal sama lu tuh nggak pernah ngeliat cowok lu tuh yang mana gitu. Aduh, nggak usah ditanya dah. Nggak mesti Ntar netizen nonton. banyak ya. Sama kayak mantan gue nobar. Mantan gue kalau nonton channel ini nobar. Iya. Di komen ya. Lu nggak punya cowok gak lu aslinya? Ada. Bohongnya nggak ada gitu. Ada gitu. Ada. Lu mau gibahin apa? Dulu kan datang ke sini nih, berarti lu pengen gibah nih secara yang suka rela gitu. Lu pengen ngebahas apa sama gua, entah saran atau curhat atau gimana gitu. Lebih tepatnya curcol kali ya. Curcol ya, digibahin. Iya. Curcol emang sih gibah itu berawal dari curcol. Iya. Kalau ada Justru curcol kan nggak bakal gibah, nggak bakal. Tentang apaan emang cowok lu kenapa punya pacar lagi, bukan punya istri, punya cowok gue juga sih. Bukan cowok. XXBF. XBF X Blue Film. Bukan. Oh, Boyfriend. Emang mantan lu kenapa gitu? Hah? Emang mantan lu kenapa? Mantan gue. Ya gitu dah. Gitu kenapa? Um, Nginepin cewek. Nginepin cewek. Mantan terenak sih mungkin ya. Sama mantannya. Mantan lu putus kenapa emang? Mantan terenak. Mantan terenak. Kok enak diputusin? Maksudnya dia sama mantan terenaknya gitu loh. mantan terenak. Mantan terenak. Emang lu ada keluh kesah sama lu sama mantan lu gitu? Ya kesel aja sih ya. Keselnya? Semenjak jadian aja gitu nggak pernah pasang foto gue, gila. Ternyata ada hati yang dijaga, anjay. Berapa lama sih lu pacaran? Bentar sih, 2 bulan. Untungnya 2 bulan langsung ketahuan. 2 bulan? Iya. Set, 2 bulan sama cicilan motor masih lancar-lancar 2 ya? bulan, tapi itu kan gebetannya. PDKT-nya lama. PDKT-nya 2 tahun? Enggak. Dan 2 bulan? Pokoknya gue kenal dia Desember. Desember, putus Februari kemarin. 2 bulan? Mei. No. Oh, tahun kemarin ya? Tahun 2017. Maaf ya kalau ngomongin. Gak apa-apa, gak sebut nama kok. Oh iya. Sebut nama juga emang punya nama dia doang. Oh, iya. Tahu nih Nyet, yang punya nama itu juga bukan elu gitu. Mantannya dia juga bukan elu gitu. Doang.
Tapi nggak pernah pasang foto Nggak pernah. IG, Nggak pernah. WA. Lu mau tahu sakit hatinya itu ya? Apa ya? Gue Insta story nih, lagi di store ya kan, lagi di store sepatu, Insta story, blok sengaja tuh ya kan, Insta story. Nah, gue upload lah pakai IG-nya dia. Terus? Nggak ada 5 menit dihapus coy. Alasannya kenapa? Ya itu ada hati yang dijaga. Mungkin belum boleh pacaran sama orang tuanya. Kata siapa? Iya. Gue kenal orang tuanya Oh, ya iya kan. sih. Tapi lu langsung seujon ke situ gitu. Ya iyalah, logikanya aja. Buat apa ya kan dihapus kalau emang dia istilahnya, kalau dia nganggap gue ada gitu. Kalau nggak ada ya udah. Tapi lu nggak ada pikiran-pikiran positif gitu, apalah gitu, kayak oh mungkin dia nggak mau sombong kalau punya pacar gitu, Enggak. kasihan yang jomblo ntar ngiri gitu. Enggak. Atau mungkin oh ini kan dilarang nih sama agama pacaran, jadi kita nggak boleh lah ngumbar-ngumbar gitu. Gini ya, Bu. Gak apa-apa, ngegas aja. Nah di sini tepatnya ngegas gitu. Anjir. Gak apa, ngegas aja, udah ngegas gitu. Apa ya? Mantan terenak itu fotonya ada Ada di di Facebooknya. oh bukan di feed Itu ya. iya, di Instagram juga ada, tapi pas gue jadian sih gue minta hapus, dihapus dong. Iya. Nah di Facebook kagak dihapus, kan kampret. Terus lu nggak ngomen atau apa gitu? Ya komen lah. Kok di Facebook ada, kok di sini dihapus Iya, di so Facebook foto ada. gue nggak ada, kenapa foto dia ada? Nah, dan puncaknya itu pas putus coy. Enggak, nih gue agak beda pendapat nih. Apa ya? Gue sebagai cowok nih, jadi ceritanya Iya, gue belain iya. cowok lu ya, biar kita Cowok gue pun. mantan lu ya, si anjing inilah Iya. gitu lah gitu. Kayak ya lu positif lah, gue nggak mau cowok-cowok ngeliat muka lu gitu, cukup gue aja yang lihat. Lagi ngapain sih, lu itu bukan untuk dipamerkan di publik, lu tuh untuk dikonsumsi pribadi. Oke. Di dalam hati dan di dalam kosan bisa aja gitu. Di kos. Nggak, itu positif lah gitu. Gue karena gue di konten ini nih gue selalu ini kayak udah ayolah, kita kan punya pemikiran nih positif dan negatif. Positifnya juga kita kedepankan gitu. Ya enggak, dari Rifka gitu. Dari Rifka ya. Iya. Iya kakak. Oh positif lah, mungkin dia nggak mau cowok-cowok lain ngeliat muka lu di IG, Bisa di jadi. Instagram gitu. Terus kenapa kalau bisa jadi, kenapa lu marah-marah gitu? Ya kesel aja lu, gini dah. Lu foto, tapi jadi kayak di feed lu, di feed cewek lu nggak ada foto lu, sedangkan ada foto mantannya. Itu gimana? Di feed Dia? di feed dia nggak ada foto gue. Iya, tapi ada mantannya, paling bawah. Paling bawah. Lu sih hidup di masa lalu. Jangan mengorek-ngorek masa lalu orang. Terus Ya udah, kita fokus ke masa depan aja gitu. masa depan gue udah ada ya. Terlepas dari hal itu, mantan lu emang anjing. Iya, betul. Iya, Panggil bencek. Nggak, maksudnya gini sih, kalau gue jadi mantan lu ya, kalau emang harus ada perasaan yang dijaga, karena kan posisinya yang harus gue sembunyiin itu dia, bukan elu gitu. Misal gue punya cewek nih, misal lu cewek gue nih, misalnya lu cewek gue dan gue juga punya cewek lain gitu, yang harus disembunyiin itu ya dia, bukan elu. Jadi apa yang gue lakuin ketika gue harus posting foto lu, dia gue hide si cewek ini, jadi dia nggak ngeliat. Masalahnya gini ya, ini si ex-nya ini, mantannya lah, udahlah, Iya, ex ribet mantannya. lah, apalah XXX bokep gitu. mantannya ini sampai nge-DM gue, lu siapanya Ted gitu. Iya. Lu siapanya Ted, lu gua balik nanya lu siapanya. Gue nggak mau ribut sih di situ. Hidup itu harus ribut tau. Iya, Harus nyesel ribut. juga sih gue nggak ngeributin. Lu siapanya gitu. Dia cuma mantan ya kan. Iya, gua masa depan yang nggak jadi Ya gara-gara jadi. lau. Gila lu. Nggak, kalau gua jadi cowok lu ya, kalau gua jadi mantan lu ya, apa yang harus gua lakukan gitu. Gua posting foto lu di WA. Soalnya kalau di WA itu bisa di hide kan. Nah, dia gua hide gitu. Tapi nggak di IG. Jadi oke, kalau misalkan lu jadi cewek gua gitu, ketika foto lu udah gua posting di WA, lu pasti nggak bakal minta diposting di IG.
Iya, udah cukup iya, ya kan. oke. Iya. Nah ketika gue posting foto lu nih di WA, si doi gue ini nih gue hide, udah kelar urusan. Iya, tapi enggak dua-duanya loh. Nggak tahu sih, nggak tahu mantan lu yang bego, nggak tahu emang dia nggak ada rasa sama lu. Bisa jadi nggak ada rasa. Tapi kenapa jadian nyet gitu? Terpaksa mungkin ya. Karena Karena mungkin dia- karena dijodohin Iya. sama orang tua. Atau Nggak dijodohin juga sih, atau dia orang- yang pengen sendiri. orang tuanya dia punya utang sama keluarga lu. Jadi lu harus sama dia biar utang-utang keluarga kita lunas gitu. Enggak lah. Anjing sinetron parah. Sinetron banget ya. Tapi lu unek-unek parah tuh ya soal kayak Oh, anak-anak parah sih. Jadi mohon maaf ya kalau yang sindir. enggak lah, lu kurang nyindir. Oh iya, kurang ya. Enggak, tapi gini sih maksud gua, emang penting banget ya di posting. Bagi gue sih penting ya. Karena Penting sih. gini loh. Nih, kalau gue nanya dulu nih yang buat di orang nih yang nonton yang cewek-cewek ya, bisa di komen aja. Penting gak sih ketika kita punya cowok itu posting fotonya si cewek gitu? Karena yang tugasnya memposting menurut gue itu cewek, Cewek. ya bukan kan? cowok tuh jarang posting cewek gitu. Jadi lu nggak usah marah gitu. Gini, istilahnya satu foto aja lah. Kan? Satu foto, masa? Jadi, gini, semenjak ada kata-kata bucin nih, Mhm. ruang lingkup pergerakan laki-laki untuk berjuang ke perempuan itu terbatas kalau menurut gue. Satu postingan ceweknya dia nongol jebret, lu bucin banget sih, lu alay banget lu. Itu sebelum ada kata bucin coy. 2017 belum ada. Udah, Belum. masa sih? 2019 baru ada kata bucin. Tapi pemikiran kayak gitu mungkin udah ada, cuman kata-katanya belum ada. Alay mungkin lebih Bisa tetap kayak aja gitu, lu ngapain sih lu bela-belain cewek lu banget gitu, posting ntar juga putus. Ada temen-temen yang kayak Ada gitu sih, bilang kayak ada. gitu. Nah dia kemakan omongan. Mhm. Jujur aja gue kalau nggak ngepost foto cowok itu ada hati yang gue jaga soalnya. Lunya juga. Gimana ya? Balance aja lah gitu ya kan. Iya. Dia posting gue posting, kalau dia nggak posting ya udah gue juga ada yang dijaga. Jadi lu gak pernah layak lu. Maksudnya Maksudnya ya ketika si cowok si mantan lu ini nggak posting lu, berarti lu nggak layak untuk diposting gitu. Atau gimana? Layak gak sih lu menurut lu untuk lu diposting gitu? masalahnya gini ya, postingnya itu setelah putus. Baru posting foto lu. Iya, Ngapain coba? makanya logikanya Itu biar kenapa? nggak tahu, biar balikan mungkin. Balikan buat apaan gitu? Nah, Karena apa tuh? lu tahu lu. Nggak ngerti gue tuh anak komplek. Oh iya, anak komplek. Gue nggak tahu yang kayak dunia luar, perduman duniawi gitu nggak ngerti gue. Apa yang dilakukan laki-laki dan perempuan ketika di dalam kamar berduaan, gue nggak ngerti. Bukan itu coy. Enggak, gue kan ngomong doang. Oh, iya, Gue ngerasa ngomong. lu ya, ngerasa lu. Nggak kayak gitu. Selain itu fun kan hubungan lu gitu. Enggak lah, gue depresi lagi. Gila, coba lihat. Nggak ada silet-silet kan? Nggak ada. Silet ada. Nggak ada lah. Tato muka ini nggak ada. Nggak ada lah emang lu. Tapi mantan lu udah bahagia sama mantannya lagi. Enggak, orang kena karma mulu ya. Jadi ini keluh kesah para mantan ya. Ketika Iya. lu jadi mantan gara-gara mantan. Bisa dibilang gitu sih. Kayak gitu. Haha. Mantan lu emang orang mana? Aduh, jangan disebut kotanya dong, ntar pada bacot nih. Ya enggak lah, kan yang tinggal di situ bukan cuman dia doang. Masalahnya Oh, mantan lu banyak. Jadi kalau nggak disebut kotanya nggak kedetek gitu ya. bukan nggak kedetek, ntar kayak baper sih. Kok foto gue disebut-sebut? Ya Allah, kota lu ya, kota corona anjing. Aduh. Nggak tapi nggak balikan dia sama mantannya. Ya enggak lah, mantannya udah nikah. Oh, pas dia jaga perasaan mantan udah nikah gitu. Iya, dan dia mau nikahin tadinya tuh pas dia Hamil duluan. ya gitu. Siapa yang hamil? Mantannya yang hamil.
mantan bego, mantan terenaknya. Mantan terenaknya yang hamil duluan, nah jadi dia nggak nikahin. Dia pengen nikahin tadinya tuh. Tanggung jawab Iya, mau atas tanggung perlakuan jawab. orang Iya. lain. Emang dasar bego. Oh, gua aja ngambilin anak orang nggak bakal mau tanggung jawab. Betul kan? Ini lagi lu yang bukan ngambilin, lu yang mau tanggung jawab gitu. Itu bego tolol sih. Gak tau deh. Beda tipis ya. Kalau gue bilang itu bego, kasihan lu nya. Orang bego mau. Kan gue nggak tahu tadinya ya kan. Bego mah nggak tahu beda tipis tuh. Kebalikin kan. Sialan lo. Jadi dia itu mau tanggung jawab atas perlakuan cowok lain. Iya. Terus kenapa? Ya denger-denger gitu sih ya, denger-denger. Ya rumpi-rumpi. Rumpi-rumpi, Tangga lah, ah. yang kayak gitu. Gue juga suka gitu sih rumpi-rumpi. Iya makanya Akhirnya nggak jadi gara-gara dia udah nikah. Cowoknya nikahin kali mungkin. ya pastilah mau nikahin siapa bapaknya gitu. Iya lah. Akhirnya nggak jadi. Terus dia pengen balik lagi ke lu gitu. Ya itu setelah putus sih. Baru posting foto gue gila. Buat apa ya kan? Dan kata-katanya alay banget. Kayak gitu telepon yang Alay banget. Enggak, kan gue udah alay nih. Bentar, gue cek dulu. Gue kayaknya masih nyimpen deh. Kan gue udah alay nih. Ada gak sih lebih alay dari gue gitu? Wait. Kayaknya masih nyimpen deh kata-katanya itu. Kepo gue. Waduh di ujung parah sih. Udah lama banget ya. Itu mantan Bener, nggak ada itu loh. mantan yang 2018. Bawahnya lagi 2017 mah itu mantan 2018. Enggak. Oh nih. Iya tuh. Nih. Gini doang anjay. Kasih unjuk boleh kan? Jangan Ya, lah. Ada Ini gue namanya doang yang lihat, coy. gue yang doang yang lihat. Bukan sepatu, baca ke WA-nya. Alay Lu gak pernah sih jadi kayak sepatu? gitu? Lu pernah jadi sepatu? Enggak. Oh dia ngatain lu gitu tukang sepatu gitu. Tukang sepatu. Ya iyalah gue yang beliin. Tapi udah lu macem-macem kagak modal. Makanya. Gimana ya? Ini mantannya dia. Apa? Ini lu. Ini gue. Masa sih? Iya. Gue. Kenapa? Topi Adidasnya mana? Adidasnya. Ini yang mana sih? Ini Hmm? topi siapa ya? Gue juga lupa sih. Dibeliin lo mantan lu. Enggak kok. Oh, enggak ya. Ini topi Adidasnya ganti jadi kerudungan. Kacamatanya jadi kacamata. Sama aja ini juga min. Mana pernah gue. Behelnya hilang. Gue udah gak behawan. Celana jeans ini apaan nih kulot Kulot. deh. Mhm. Udah jangan diliatin, ntar naksir Iya lu. sih. Tadi dulu buat bacol ya. Apa tuh? Beda banget sih lu. Belum pernah kan lu ngeliat udah kayak gitu. Yang ada lagi gak yang lebih terbuka foto? Apaan tuh? Tapi Dah. kok lu bisa sih beda kayak gini? Ya bisa lah, dulu fashionable banget anjay. Lu kok kayak gini? Hah? Kok lu kayak gini sekarang? Lagi beradaptasi yang beda aja. Lu dapet suami ntar brewokan, Nggak mau. jidatnya hitam, Amit-amit cuma pakai peci mulu kemana-mana, bukan pakai helm. Heh. Terus di madu gitu ya. Misalnya Jangan tidur. gitu deh. Kan ini tampilan lu mencerminkan jodoh lu. Enggak lah. Nggak mungkin kan lu dapet anak punk dengan tampilan ini. Ya kita nggak tahu, lihat aja ke depannya gimana Sih, ya kan. boleh juga. Tapi emang yang ada di pikiran lu sampai kayak nutup kayak gini. Itu ya introspeksi diri sih, lebih Capek tepat ya, introspeksi diri. Ya lah mau gimana lagi. Capek ketika lu tampilannya kekinian, cowok-cowok nggak ada yang tulus sama lu, disakitin mulu, ditinggalin mulu, Iya. dimanfaatin. Kamu suka bener lu. Kira-kira udah berapa puluh juta yang dikeruk dari ATM? Woi, 10 juta. Nolnya gelinding. Ini dengan tampilan kayak gini lu berharap ada yang bisa menerima apa adanya lu.
Insya Allah dia. Siapa? Dia Mantan lu? bukan. Gimana? Udah. Gue kayak wah gue sih nggak bisa sih sama kayak gue bedain ke lu gitu. Kayak gue pakai sarung kemana-mana. Enggak Ya banget. cowok sih beda sih. Beda banget soalnya. Iya sih. Beda banget anjing ngamain Ya, foto. beda kan? Itu editan kali itu. Enggak lah. Ini waktu masih banyak duit. Sekarang duitnya diambil sama mantan. Waktu ya hitam. Tuyul hitam parah. Lu tinggal di mana sih sekarang? Kerja kan tapi kerja. Kerja lah masih. Kerja Masih. Tempat nenek gua masih. di Jelambar. Di Batam Besi. Bukan Jelambar. Jelambar apa Jembatan Besi gede? Beda. Nyokap lu? Kalau gue di Depok. Oh masih di Depok. Dekat-dekat ini ya wilayah corona. Enggak lah. Jauh gitu, Depoknya jauh. Tapi kan Depok. Nah ya namanya doang Depok, tapi kan wilayahnya jauh. Depok emang cuman Depok tok gitu, enggak lah. Iya sih. Tapi lu nggak takut kena corona? Gitu? Ya dibilang takut mah takut aja. Awalnya lu cuek gak sih Cuek banget sih. mau corona? Iya cuek banget. Sampai gue bilang enggak itu mah hoax gue gitu waktu. Baru-baru ya Jokowi ngomong ya? Pas Jokowi ngomong tuh Depok. langsung anjir udah 2. Gue langsung deg-deg. Teman-teman lu musuhin lu? Maksudnya? Nggak usah temenan sama Enggak mereka. lah. Orang Depok jangan. Bahaya. Enggak. Oh ini hati-hati ya di Depok udah kena gitu. Kenapa? Ya kena Ya itu. nggak tahu mantan lu lebih serem daripada corona ya. Iya. Corona skui. Nggak tapi ini di Depok itu kan memang banyak yang orang tua yang kena. Enggak juga sih dia. Enggak tahu juga sih umur berapa. Tapi lu pelajarin tentang corona gak sih ketika makin berita-beritanya nih? Mhm. Karena gua ngeliat di WA sama di IG timeline itu cuma ada 2. Kalau nggak TikTok ya corona. 2 doang. 3 Itu kehidupan. corona main TikTok. Ya itu kayak mentingin nyari edukasi pembelajaran. Lebih ke itu sih edukasi. Mungkin ya sekarang lebih cuci tangan gue. Cuek sih. Iya. Cuek itu gue mau corona, tapi gue pelajarin edukasi gue. Dalam hal apa? Tentang ya sedikit gue gue pelajarin tentang corona itu apaan. Terus tar dulu ada ini raja terakhir tentang corona. Lanjut lagi nih tentang corona gitu. Iya. Pelajarin juga. Pelajaran sih iya sih. Edukasi. Penting juga sih maksudnya lebih Lu tahu gak sih yang tentang diserang corona itu siapa? yang apa? Yang si corona itu akan apa ya? Yang menyerang lah gitu, kayak akan ada di dalam tubuh yang golongan-golongan kayak gimana? Golongannya sih yang pertama autoimun. Kalau lu udah kena autoimun itu pasti udah kena. Pasti kena. Iya sih gue pelajarin yang imunnya rendah. Iya. Cuman sih kayak gini sih kalau menurut gue juga belajar kan. Gue sempat juga nonton video di YouTube atau gue baca di Google juga. Gue googling walaupun gue cuek. Emang gak gue praktekin tapi teorinya gue pelajarin gitu ketika ada corona nih. Yang gue tahu ya corona itu menyerang di 2 golongan, balita dan orang tua, lansia terutama yang imunnya sebenarnya imunnya udah emang rendah gitu. Cuman nggak menutup kemungkinan kayak kita Sandaran juga kena. Karena apa? Karena kecapean. Iya. Kecapean, imun lu itu menurun, si virus itu kayak menginfeksi di dalam tubuh lu gitu. Dan ada juga yang imunnya kuat, virusnya masuk, tapi nggak mengendap, Iya. tapi ketahan. Jadi si yang punya badan ini nggak terkena, tapi memungkinkan menularkan ke orang lain. Itu yang Iya. bahaya sih. Jadi misalkan ya amit-amit yang gue deh, misalkan si A nih imunnya kuat nih, corona datang jebret ke dia nih,
dia nggak terkena, cuman dia menyimpan si virus-virus itu. Ketika nanti gue salaman atau apa, jangan dua anjing lupa gue. Ketika si A ini salaman atau ada kontak fisik sama lu, ya lu tertular kalau imun lu kuat lemah gitu. Tapi kasihan kalau ke orang tua sih, orang tua dia. Ya pak, ya ke siapapun kalau dia udah ada itu ya di lingkup sekitarnya dia kena gitu maksudnya. Itu sih yang gue pelajarin. Yang penting tuh jaga imun sih. Gizi-gizinya itu yang harus diperhatiin gitu-gitu. Lebih biar kenolak lah gitu, yang kenolak virusnya. Jadi jangan sampai masuk aja, walaupun lu nggak kena, tapi kalau udah masuk lu berpotensi untuk menularkan sih. Setahu gue sih kayak gitu. Yang Tapi penyebarannya lewat udara cuy. Apapun. Terus Iya. ya udara sih yang paling fatal sih kalau menurut gua. Apapun yang disentuh, gue megang duit nih, terus lu megang duit dan gue pegang gitu, bisa. Pokoknya apa lebih serem dari HIV sih. Yang gambaran lu HIV kayak gimana? Kalau dia kan berhubungan dulu ya, Hanya baru itu sih, kena ya kan. hanya itu. Kalau ini Cuma bersentuhan. stigma orang yang HIV itu, orang-orang mikirnya lu harus nggak cuman berhubungan badan, minum satu sedotan, terus bersentuhan tangan fisik gitu, itu kena HIV. Padahal enggak, dia tuh cuman berhubungan badan. Iya, tahu gue. Baru kena. Tapi orang kan stigma nggak harus bersetubuh juga bisa kena gitu. Itu sih salah sih kalau menurut gua. Corona yang kayak gitu lebih serem sih dibanding HIV kalau kata gue. Masalahnya kalau corona buatan sendiri, Kenapa buatan orang ya. Kenapa nggak dari dulu ya? Soalnya kan Indonesia yang jorok banget. Mati semua kali, tapi cuma baik. Sisanya lu doang sama mantan lu yang kemarin. Gimana? Janganlah, amit-amit. Bertiga sama mantannya dia lagi yang hamil. Berempat sama suaminya yang udah tanggung jawab. Alik tuh. Gue pelajarin kayak gitu kayak ada lockdown lah, apalah lockdown kayak anjing tuh. Lu salah satu yang ada di pihak set si lockdown ini gak sih? Gue lebih, kalau ke lockdown sih lebih ke ini ya, maksudnya yang dari luar tuh di stop gitu loh. Apa yang dari luar? Orang-orang dari luar tuh di stop, jangan masuk ke Indonesia gitu maksud gue. Sebenarnya sih ke lockdownnya gitu. Kalau lu, kenapa presiden nge-lockdown gitu? Gue tahu edukasi ini dari dokter Tirta. Gue tahu dari dia karena kan dia dokter. Dan kenapa gue ngikutin dokter dia? Karena dia dokter yang kekinian, makanya gue ikutin gitu. Gue tahu dari dokter Tirta dan gue juga ngecek di artikelnya beberapa, lockdown itu nggak sesimpel itu. Nggak mudah, iya sih. Nggak cuma perkara orang dari luar masuk. Karena ketika lockdown itu ada 3 yang harus dilakuin. Pertama itu pembatasan wilayah. Jadi kita filter nih, ini wilayah corona nih, yang ini enggak. Jadi berarti yang di sini nggak boleh kemana-mana. Pembatasan wilayah, social distance, jaga jarak. Kayak pembatasan aktivitas. Ketiga, hanya ada boleh yang berkeliaran itu, yang istilahnya yang lalu lalang itu distribusi dan bahan pangan. Jadi yang boleh berlalu lalang itu cuma ya distribusi apalah gitu sama bahan pangan. Selain itu nggak boleh. Dan ketika kita lockdown itu bakal jadi kayak kerusuhan gitu. Oke, yang punya penghasilan banyak, yang istilahnya kerjanya nggak dibayar harian gitu, fine. Yang gue pikirin sih kalau di lockdown, benar-benar di lockdown itu supermarket habis kali ya. Pasti. Iya. Kasihan sih. Bukan yang perkara lockdown doang sih, maksudnya perkara masker aja udah rusak. Iya. Lu tau gak sih masker itu ditujukan ya, susah ngomongnya. Ditujukan ya. Itu untuk siapa? Untuk orang sakit. Lebih tepatnya orang sakit. Nih, masker itu yang setahu gue, tapi ini valid sih karena gue baca artikel gitu dan gue nonton beberapa video juga. Masker itu diperuntukkan hanya untuk orang yang terkena, potensi terkena, petugas medis, dan 4 orang yang
kerjanya berpotensi dengan orang banyak, komunikasinya konteksnya dengan Itu orang banyak. pas ada corona ini aja ya. Sebenarnya masker itu kayak gitu. Tanpa ada corona ya, tanpa ada corona kan namanya penyakit juga, virus-virus itu nggak cuma corona gitu, banyak yang lain gitu. Jadi masker itu sebenarnya diperuntukkan untuk orang-orang yang kerjanya itu naik transportasi umum. Kalau kerja dan dia itu ketika kerja itu nggak di kantor tapi kayak di mall, terus di Pertamina gitu ya, istilahnya memungkinkan berkontak fisik dengan orang banyak gitu. Nah itu diperuntukkan untuk itu kayak gitu, kayak masker tuh. Apalagi pas datang corona nih, semuanya beli masker. Buat apa sih? Kalau lu kerjanya naik mobil, terus datang ke kantor, terus dulu di rumahnya safe gitu, buat apa masker? Sebenarnya nggak guna juga. Iya. Gitu. Yang penting lu tinggal ya higienis, cuci tangan segala macem. Habis cuci tangan lu cuci tangan lagi. Tapi sebelum corona masuk ke Indonesia tuh orang-orang Indonesia ngebeli untuk dioper ke Wuhan. Iya emang. Iya. Sebelum Itu corona yang bikin habis juga sih ya, stoknya menipis. itu kan kalau lu berpikir positif, lu nggak tahu nih orang-orang kaya belinya puluhan ke stoknya dia Buat supaya nggak bisa kehabisan. jadi sih. Ya. Itu sebenarnya yang permasalahannya gitu. Gini, ketika kita beli masker banyak bertumbuk-tumbuk kita oper ke Wuhan, itu istilahnya kita kan membantu. Kita empati, kita simpati, itu nggak masalah karena di kota kita kan, di negara kita belum apa ya? Iya, belum terkena banget. Iya, belum dinyatakan salah satu negara yang kena gitu. Itu fine gitu, karena apa? Kita membantu dan kita juga nggak perlu masker gitu. Cukup menyetop si lalu lalang yang dari luar negeri ke Indonesia udah aman gitu kan. Cuman kan sekarang ini makin kisruh gitu, semua orang beli masker. Dan belinya banyak banget nih. Iya, dia buat stoknya dia sih, kalau kata gue orangnya sujonan gitu. Dia beli ya buat dia doang. Kalau menurut gue ya lu kerja naik mobil, kaca ditutup, kaca kiri ditutup, kanan ditutup, belakang ditutup, dia aman. Ngapain pakai masker? Lu di mobil juga sendirian. Kalau nggak mau bersentuhan ya jaga jarak kayak kan. Iya, di kantor lu juga nggak akan ada yang terinfeksi gitu, karena kan ya udah kantor kan tertutup, lu ketemunya sama itu orang doang gitu, nggak kayak di mall setiap orang kita ketemu gitu. Nah itu diperuntukkan untuk orang-orang yang kayak gitu harusnya. Tapi kalau di kantor gue sih lebih tepatnya untuk orang-orang yang sakit sih, maksudnya kayak yang batuk kayak yang gitu batuk, sih. Iya kan, maksudnya lebih dengan diutamakan yang virus-virus lain, ya kan corona dengan hampir sama kan, ada 3 bagian tuh gue baca di snap IG, bermanfaat juga sih snap IG saya TikTok gitu. Membedakan antara flu, influenza dan corona itu hampir sama. Kalau corona itu ada gejalanya kayak gini, nggak punya yang nggak dipunya sama influenza dia ada gejalanya, yang nggak dipunya sama influenza si flu ada gejalanya, kan beda-beda tuh. Kalau nggak salah kalau flu itu batuk doang, kalau influenza itu udah ada batuk, udah ada demam, ingusan gitu, itu influenza. Nah kalau yang si corona itu ditambah lagi penyempitan saluran pernafasan gitu kan, yang gue pelajarin kayak gitu, yang gue tahu sih sebenarnya kayak gitu. Cuman ya maskernya ini ya kalau menurut gue ya hanya 4 titik itu aja sih diperuntukannya gitu. Kalau lu nya sih kerjanya di kantor, kerja naik mobil, naik transportasi umum, itu aman karena masker itu diperuntukkan yang untuk yang orang yang berpotensi kena, terus yang udah kena supaya nggak tertular, kalau nggak diisolasi gitu. Terus buat medis kayak dokter susternya, karena banyak dokter yang kena juga nih, dokter kena karena susternya kena karena menangani pasien gitu. Jadi berembet gitu. Nah itu diperuntukkan untuk tenaga medis, makanya si masker itu. Nah satu lagi itu untuk si yang transportasi umum, yang kerjanya ya di lingkup itu, yang banyak orang lah ya, yang banyak orang. Makanya masker itu cuma disalahgunakan sih menurut gue. Emang nggak ada pembatasan masker. Ya kayak gitu, sayang banget sih orang-orang tuh. Emang Indonesia tuh negara yang ketinggalan sih kalau gue untuk edukasi, untuk knowledge kayak gitu, intelektual yang kurang. Jangan kan itu virusnya masuk aja ketinggalan. Virus apa? Iya, corona aja masuknya ketinggalan kan. Karena imunnya tuh kebal loh, beneran. Iya. Corona lawan debu 19.
Masalahnya kalau udah mau dibilang jorok mah udah jorok banget ya kan. Parah sih. Jadi kita sedotan bareng-bareng, kayak gue kan gue perokok nih, kadang perokok ya gue sama temen gue juga sut-sutan gitu. Nah makanya ketika di lockdown, yang tadi kita bahas lockdown gitu kan, lu sempet kan waktu kita ngobrol tuh, waktu yang gue bilang gue nggak percaya dah sama corona deh, karena gue orang cuek. Nah ketika di lockdown gue nyari lagi apa sih pentingnya lockdown untuk negara kita yang terjangkit corona gitu. Ternyata emang gak sembarangan Jokowi itu ngomong lockdown, karena kalau udah lockdown gue cuma sekedar menutup akses lalu lalang luar negeri ke dalam negeri, enggak cuma itu, kayak perannya aparat keamanan gitu penting sih, aparatur negara kayak polisi, TNI itu penting. Karena apa? Ya bakal jadi kisruh kayak di tahun 98 penjarahan, karena orang-orang yang nggak punya duit nggak bisa nyetok makanan, orang-orang yang berduit pasti nyetok makanan. Karena kan kita ada social distance, pengurangan aktivitas, dimana kita nggak boleh keluar kecuali bahan pangan gitu. Ya udah lu kerja yang harian nggak punya duit, yang dibayar harian. Apalagi kayak, yang maaf pemulung ya kan. Iya, dia nggak usah pemulung deh, terlalu jauh, ojek online. Dia nggak bisa lalu lalang gitu. Ya dapat duit dari mana gitu. Sedangkan dia nggak punya stok makanan, yang punya stok makanan orang-orang kaya gitu. Iya, kembali lagi orang kaya. Dia kan pembatasan wilayah, pembatasan aktivitas, lu nggak bisa kerja, nggak punya duit, nggak punya makanan, akhirnya ya menjarah lah. Makanya ketika harus ada lockdown, itu yang keluar itu juga emang diharuskan TNI, polisi untuk menjaga tempat-tempat yang rawan penjarahan. Contoh kayak pom bensin, tempat bahan bakar, terus pasar itu pasti dijaga ketat. Supermarket sih tinggal tutup aja sih sebenarnya. Pasar-pasar tradisional itu yang penting sih. Itu karena pusat-pusat pasti penjarahan gitu. Itu bakal rusuh banget gitu. Makanya pemerintah nggak langsung ngomong lockdown gitu. Orang-orang kan lockdown lah gitu. Padahal mereka nggak tahu, kalau menurut gue pemerintah itu udah mencicil melakukan lockdown yang belum resmi step aja. Step by step aja sih ya. Karena udah jelas kan, kayak stay at home, working from home itu salah satu bentuk lockdown kalau kata gue. Dan beberapa juga udah di stop, yang pendatang dari luar negeri itu udah di stop gitu. Udah sedikit sebenarnya udah mencicil sih. Tapi kerja di rumah udah pembatasan aktivitas ya. Cuman emang nggak bisa terus menerus, masih ada durasinya, ada jangka waktunya, ada masa berlakunya sampai kapan ini diberhentiin gitu. Kayak gitu sih yang gue tahu. Jadi ya tentang lockdown sih kalau kata gue kayak gitu. Nah virus si corona, si COVID-19 ini juga kalau kata gue selagi lu yang muda ini ngejaga istirahat, pola makan juga aman sih sebenarnya, harus banget gitu. Iya. Jaga daya tahan tubuh aja sih. Karena emang yang diserang itu orang tua dan anak kecil gitu. Tapi anak kecil juga bisa, misalnya imun dia juga kadang ada yang kurang, ada yang. Iya, itu yang diserang kayak yang mayoritas yang terjangkit itu pasien-pasien yang kebanyakan orang tua, yang lansia, yang balita, yang kadang imunnya belum kebal gitu, dan orang-orang yang dia banyak kerja gitu. Makanya ada ini dikasih waktu libur 2 minggu jalan-jalan. Aduh, tahu manusia apa itu ya? Dan itu dikasih kayak working from home nih, WFH, disuruh di rumah, sayap di rumah gitu. Parah sih. Lu dikasih waktu beristirahat supaya nggak kejangkit, itu malah nyari aktivitas lain. Ngapain ke puncak ya kan? Ke pantai Cerita ngapain gitu? Itu siapa tuh? Tahu manusia. Manusia bukan orang ya? Lu ya. Emang orang sama manusia beda? Beda lah. Kalau manusia tuh belum terlatih. Kalau orang udah terlatih. Lu udah jadi orang ya kan? Kalau lu udah jadi manusia, ya gue manusia. Iya kan? Kepikiran gue. Terus jadi gimana nih, mantan lu kira-kira udah kena corona belum?
jangan didoain gitu, ntar nggak mati. Kalau mati jangan dikubur dulu. Kalau belum mati, kalau belum mati jangan dikubur dulu. Iya emang kalau belum mati nggak dikubur. Ya udah. Tapi masih kontekan gak sih? Enggak lah, udah putus hubungan. Semuanya gitu ya, kalau pacaran kalau putus. Ya, udah di blok-blokin. Dulu gitu sih. Hah? Lu gitu sih, kalau putus jangan musuhan. Gue mah tergantung, ada mantan gue masih kontekan di Instagram. Masih ada. Lu nggak ngejaga perasaan cowok lu, masih kontekan Jangan mantan. gitu. Enggak, maksudnya ngeliat-liat doang, berteman doang, berteman. Ada salahnya ya, Iya. berteman kan. Kali aja kan jadi teman curhat kalau lagi galau. Enggak lah. Balikan. Enggak lah. Ngapain balikan kalau udah disakitin ya kan? Iya lu kan main bahas mantan nih, gue tertarik bahas corona sih sama lu yang tadi tuh. Gara-garanya waktu itu gue sempet denger nih, gue kan nggak ngikutin itu Rifka nih, nggak ngikutin nih gue nih, nggak ngikutin corona itu kayak gini, gue telat sih jadinya. Lu mah serba telat. Nih ngomongnya begini. Nggak, gue nggak ngikutin, jadi gue telat gitu. Tapi ketika gue ngikutin, gue pelajarin, oh ternyata nih kayak gini, COVID-19 tuh kayak gini, yang terjangkit kayak gini, fungsinya lockdown itu apa sih, nah yang dilakukan pemerintah itu apa sih gitu. Sebenarnya tuh kayak itu dulu, kayak lu bahas lockdown gitu, wah ternyata emang gak gampang sih untuk lockdown. Emang gak gampang. Dan masker itu ya nggak kayak gitu gitu. Jadi ya gue mikir ya, negara kita yang kasihan sih kalau lagi kena kayak gini. Beneran ya, Kerjanya kasihan tuh. Belum banyak tau yang kayak gini yang SPG atau yang kerja harian. Lu lebih mentingin uang daripada kesehatan. Buktinya lagi ada wabah penyakit, gue suruh tetap kerja gitu. Mereka nggak mikir kalau lu nggak kerja lu nggak dibayar. iya. Kalau lu nggak dibayar lu makan juga. Kalau enggak dipotong ini, potong gaji. sama aja. Kan iya. kalau lu masih kan ada tuh kayak gue, temen gue kan banyak kan SPG ya, gue pernah kerja di retail gitu kan, kayak parah gitu, kayak mereka kontra lah gitu. Kenapa sih yang lain orang-orang kantor tuh udah diliburin, tapi yang retail tuh enggak. Dan Jokowi juga pernah bilang kan, kecuali sales yang belum mencapai target. Ya gitu, lu mentingin uang dibanding kesehatan gitu. Padahal kayak sedih aja ya, lu kalau emang diliburin lu dapet duit dong gitu. Iya. Sedih aja gitu kan. Seharusnya di negara-negara berkembang gitu. Dulu sih Indonesia negara berkembang, gue nggak tahu sekarang sih udah turun kali. Serius sih, lu kalau perhatiin Indonesia makin sekarang tuh makin kacau loh. Gue sih nggak ngikutinnya kalau itu. Ibu tuh kayak sedih aja sih, kayak di negara-negara berkembang gitu udah banyak tuh pemerintahnya tuh udah kayak mengcover. Kalau ketika udah nggak kerja udah di cover, dan ya udah lu nggak usah ada yang kerja gitu. Udah lu social distance di rumah aja, stay at home gitulah katanya, working from home gitu. Yang kerja di rumah, yang bisa kerja di rumah ya kerja di rumah, yang nggak bisa kerja di rumah ya udah di rumah aja, nggak usah keluar. Tapi disupply ya di cover gitu untuk biaya sehari-harinya gitu. Makin banyak utang dong negara kita, bos. Parah sih, dolar aja udah di angka 16.000. Iya. Merhatiin gak? Banget. Gue setiap buka klik BCA. Oh iya, bener kan, valid kan gitu. Dolar 16.000 loh. Dulu 14.000 sempat turun 13.000, 14.000 lagi, terus krisis moneter ya, terbalik lagi. Jadi 13.000 tuh udah alhamdulillah banget. Udah 14.000 sampai sekarang 16.000. Oh, gila sih, 16.000. Pernah sih bulan lalu gue lihat sih turun sih dari apa 13.700. Iya kan, 13.700 naik lagi tuh, sampai di angka 14,5 deh. Iya. Nah habis itu gue ngikutin tuh, pas gue ngikutin lagi ada di angka 16. Gimana gue punya utang, nah apalagi mau mengcover gitu. Pantesan masker dijual satunya 100.000. Terus sekarang beneran loh gini, saking susahnya nih masker yang biasa nih, masker yang biasa nih sekarang susah nih.
akhirnya brand kayak brand lokal pride gitu yang pejuang lokal gitu, lokal brand gitu nyiptain masker. Dia udah nggak bikin baju, dia Bahan. bikin masker. Iya. Harganya 150. Alkik ya. Iya, beneran deh. Ada beberapa brand lokal akhirnya bikin masker harganya 150 karena emang terpaut brand. Balik lagi yang bisa beli orang kaya. Orang kaya lagi. Orang kaya yang pikirannya cuan, ngapain gue beli masker 150.000 kalau gue bisa beli masker yang Cibadak sepak. Iya. Gitu kan? Gitu. Kacau aja sih kalau nggak ada gue. Masker susah. Si yang cuci tangan tuh sanitizer apa sih? Sanitizer. Ah, Dia juga itulah. susah ngomong. Itulah ntar googling aja gitu, itu juga susah. Sekarang lagi apa tuh yang sabun mandi Iya. antibakteri gitu, itu juga makin lama makin susah tuh pasti. Lifebuoy diborong nggak? Lifebuoy. Lifebuoy. Detol. Selalu apa sebutin aja sih, kan nggak ada sensor selalu. Oh iya. Detol susah. Asepso ntar baru sabunan. Asepso. Pakai sabun pano. Saking sabun yang antibakterinya udah nggak ada Udah nih. nggak ada. Di Indomaret Asepso semua. Emang masih ada lu? Ah iya, ini bikin ulang kan. Recover. Di remake lagi, dibuat ulang. Asepso semua, karena Asepso semua buat pano doang tuh. Akhirnya gituan semua gitu. Kacau sih. Masker kayak gitu. Gimana apa? Penting sih emang, cuman salah jurusan gitu yang makanya buat orang-orang. Karena yang punya duit sih. Iya, kenapa nggak di susah juga sih cara mempartisinya, memfilter orang-orang yang beli cover atau beli masker itu yang harus kayak gimana, susah sih. Mikirnya dia punya duit ya buat apa ya? Iya, sumbangan kayak gitu kadang ya oke, waktu kita belum terjangkit ngapain, tapi kalau kita negara kita udah terjangkit juga maskernya udah habis sumbangin. Tapi Cina, gue waktu itu lihat di IG juga, Wuhan itu udah ini tau, Berkurang. udah nggak ada di rumah sakit nih. Paling 1-2. Iya gitu, udah ini. Lu mikirin nih berapa lama di musim corona? Di Indonesia. April sih. Tapi nggak tahu juga kan. Yang penting jangan pas lu ulang tahun. Iya. Lu ngundang orang-orang nggak ada yang dateng. Udah nggak bisa sekarang. Oh udah bukan masanya ya. Iya. Sekarang mau doa aja ya. Siapa mau doain lu? Banyak. Banyak ya. Mantan lu. Jangan gitu dong. Yasinan bareng. Ya kayak sedih aja gua dengernya corona itulah di IG kayak gitu. Gue keselnya tuh kalau yang update itu kayak nggak ada edukasinya gitu. Buat apa lah gitu. Yang penting gue yang jelas tuh, gue suka postingan yang ketika nih bedainnya antara flu, influenza, corona tuh apa nih, orang-orang yang kayak gini. Seneng baca, cuma kalau corona tuh malas bacanya. Ada gitu sampingnya TikTok. Iya. Apalagi kalau udah ngeliat angkanya, angka positifnya. Oh, banyak sih. Di Indonesia udah berapa sih menang gitu? 500-an. Jadi 2 orang Depok itu ya? Enggak juga sih, itu salah juga sih maksudnya. Kalau emang lu nggak sakit banget, ya jangan periksa gitu loh. Tapi kan kita pasti seujon sama diri kita sendiri. Oh, Jadi balik lagi itu yang orang kaya sumpah. Yang pada ngetes itu. Nih, gua pengen bahas corona sedikit lagi deh. Di luar negeri. Di sini juga udah sih. Apa? Di sini tuh ada telepon call centernya untuk corona. Dan itu ada warna merah, kuning apa? Merah, kuning, hijau apa gitu kalau nggak salah. Kalau gua nggak salah ya, gua juga lupa gua waktu itu. Dan dokter Tirta juga gua tahu. Yang hijau itu apa? Yang kuning. Jadi kalau lu nelpon ke call center corona nih, kayak gini, keluhannya apa? Batuk, terus demam, napas lancar gak?
masih lancar sih. Oh ya udah, di rumah dulu, jangan kemana-mana, jangan terlalu banyak aktivitas. Nanti kalau misalkan makin parah bisa datang aja ke rumah sakit. Gitu. Itu kalau yang hijau, itu kalau warna apa gitu. Jadi dia ada call center yang untuk memprioritaskan untuk yang corona itu. Kalau misalkan kakek-kakek nelpon itu, halo, dia kayak seujon nih, dia kan nggak tahu nih diri dia corona atau enggak. Jadi sebelum lu datang ke rumah sakit, lu pastiin dulu, make sure lagi lewat call centernya itu gitu. Kayak dengan bapak ini usianya berapa? Usianya 50 tahun, udah lansia nih, gejalanya batuk, terus demam juga, nafas rada sesek. Oh ya udah, tinggal pilih bapak yang mau ke rumah sakit sini yang terdekat, atau pihak kita nih yang dari medis datang ke rumah bapak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi untuk mencegah orang-orang yang kan ada tuh yang di rumah sakit datang terus nggak dilayanin. Iya. Karena ada dua kemungkinan, satu pasien emang udah penuh corona semua, udah penuh tuh, udah nggak ada tempat buat dia. Kedua, si pihak rumah sakitnya jaga image. Iya, maksudnya ketika ada satu pasien corona di sini kan nggak ada corona nih, jadi panik gitu. Gitu. Kayak bagikan aib ya itu. Ya, kayak ada satu corona di rumah sakit yang ini, takut ketular semua. Akhirnya udah, daripada gara-gara satu orang nih panik semua, udah ya ditolak gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi di luar negeri sih, di sini sih harusnya kayak gitu juga sih. Jadi sebelum lu, ketika lu seujon nih gejala-gejalanya ada nih, lu telepon dulu. Dan di situ ada pihak rumah sakit juga kan yang nanganin corona itu kayak gimana gitu. Tergantung orangnya sih kayaknya. Maksudnya tergantung manusianya sih. Mental negara kitanya aja yang belum gitu. Kurang santuy gitu. Sopan tapi nggak santuy. Pengen buru-buru. Kita kan negara-negara ramah nih, sopan tapi kurang santuy. Iya. Gitu maksud gue. Jadi kayak harusnya ketika lu terinfeksi atau enggak lu seujon terhadap diri lu, kan kita nggak tahu, kan kita nggak ngecek nih kayak karena lu gitu kan. Belum dicek tapi udah takutan ya, parno gitu. Ya lu telepon dulu call centernya gitu, kayak jelasin gejala-gejala yang ngalamin apa atau apa gitu. Ini dengerin instruksi dari rumah sakitnya gimana. Kalau lu suruh jaga diem di rumah dulu, jangan banyak terlalu aktivitas, ya udah lu ikutin, jangan terlalu banyak aktivitas. Makan makanan gizi, istirahatnya diatur, dijaga. Udah, kalau kondisinya membaik ya udah aman. Tapi kalau kondisi memburuk, baru lu telepon lagi, kasih tahu gejalanya, baru ketika pihak rumah sakit nyuruh datang, ya lu datang. Atau enggak sih kebanyakan pasti milih tim medisnya yang datang ke sana gitu, untuk ditangani gitu sih. Dari pemerintah harusnya udah ada kayak gitu, karena di luar negeri juga kayak gitu. Dan di sini juga udah ada call centernya kalau setahu gue gitu. Call center khusus corona, nomornya berapa gitu gue lupa. Ada tuh sebenarnya. Ada di broadcast banyak. Banyak ya? Gue nggak ngikutin kayak gitu. Paling kayak gitu sih. gue pengen banget sih bahas kayak gue bahas lu nih, kayak lu pengen gibahin mantan, ya gibah corona nih. Tapi gue pengen nyari sudut pandang lain tentang orang sih terhadap corona sih, kayak gitu sih. Kan lu juga suka sedih ketika ini negara kita berlebihan menanggapi suatu hal yang terjadi sih. Kayak lu menanggapi mantan lu gitu berlebihan. Udah gak usah. Thank you banget nih udah datang nih si Rifka ini dari jauh-jauh nih, dari Depok nih. Udah salaman tuh, gue harusnya gini nih. Iya. Udah wudhu. Pantengin terus aja channel si Glow-nya di next videonya. Enjoy your time, enjoy your line, guys. This is Glow, Box Line, on West.